Bisa dengar suara saya ya? Bisa dengar suara saya ya? Kita akan tunggu sebentar lagi sambil menunggu teman-teman yang lain yang masih mencoba untuk masuk di kelas sosiologi pada malam hari ini ya. Kedengaran ya? Saya sambil makan. Kok kedengeran sih? Padahal di sini mikrofonnya nggak naik turun loh ketika saya makan. Ya ini ada emping goreng, emping belinjo itu loh. Kalau di Jogja kan banyak. Tadi memang orang tua dapat dari tetangga beli makanan favorit. Kapan ke Taiwan? Saya lagi nunggu hasil pengumuman S3 saya. Jadi kalau nggak salah sih pengumumannya akhir bulan ini. Jadi saya minta doa banyak-banyak dari teman-teman sekalian ya, supaya beasiswanya goal sehingga saya bisa ke sana lagi. Gampang lah nanti ya. Oke, yang hadir udah lumayan ya, ada 11 siswa. Untuk itu saya kira bisa dimulai saja ya teman-teman sekalian ya, daripada nanti nunggu lama-lama.
dan disusul oleh kelasnya Pak Dery. Untuk itu saya mulai saja kelasnya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya, Pak Arik, di kelas Sosiologi pada malam hari ini, tanggal 15 Mei tahun 2017, di mana pada malam hari ini adalah pertemuan kedua kita setelah pertemuan perdana kemarin, minggu kemarin sudah kita laksanakan bareng-bareng, dan saya sudah menyampaikan semua rancangan pembelajaran selama kurang lebih 1 semester ke depan, yaitu jumlah total pertemuannya ada 14 kali pertemuan. Dan saya sudah menyebutkan juga bahwa rencana kita pada malam hari ini adalah membahas bab 1 tentang kelompok sosial dalam masyarakat multikultural, ya, yang secara khususnya nanti saya akan menjelaskan secara detail tentang konsep kelompok sosial, begitu. Dan teman-teman sekalian, mohon maaf, jadi tadi terpaksa saya ganti jadwalnya. Harusnya kan memang kelas kita sesuai jadwalnya itu jam 22.20 ya. Tetapi saya lihat kok Pak Dery belum memberikan keterangan apakah bisa ngajar atau tidak. Jadi daripada terlalu malam gitu ya, kasihan teman-teman juga nantinya kalau harus istirahat terlalu malam begitu. Jadi saya punya inisiatif untuk mengubah jadwalnya, dimajukan ya, jadi jam 21.30. Tadi saya sudah kontak Pak Dery juga, alhamdulillah beliaunya membalas ya dengan cepat, bahwa memang kalau setiap hari Senin itu ternyata beliau ada kendala untuk mengajar itu tidak bisa memulai jam pelajaran jam 21 gitu ya. Ini masih dikomunikasikan lagi dengan pihak akademik Pak Farih Mansur untuk bagaimana caranya untuk mengkiak-kiukan jadwalnya supaya nanti bisa masuk Pak Dery di jadwal di mana Pak Dery itu bisa masuk sesuai dengan waktu luang Pak Dery. Jadi untuk sementara tadi informasi yang saya dapatkan dari Pak Dery sendiri, beliau tidak bisa masuk di jam 9. Untuk itu nanti entah mau ditukar dengan saya atau bagaimana. Yang jelas nanti saya tetap masih menunggu konfirmasi dari bidang akademik, dalam hal ini Pak Farih Mansur, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada ini. Dan tadi Pak Dery menyampaikan kepada saya beliau mau mengajar kalian itu sekitar pukul 11 malam nanti. Tapi saya tidak tahu apakah nanti mau bisa direalisasikan atau tidak. Silahkan ditunggu saja. Kalau misalnya Pak Dery memberikan informasi melalui Facebook bahwa beliau akan mengajar kalian jam 11 malam, ya ditunggu saja. Gitu. Atau saya kurang tahu ya, nanti silakan ketua kelas kontak dengan beliau bagaimana kejelasannya. Tapi kalau tadi saya kontak ya, karena saya minta izin dulu kepada beliau untuk menggunakan kelasnya, jadi biar nanti tidak menimbulkan perselisihan. Jadi saya minta izin kalau misalnya Pak Dery nggak bisa ngisi jam 9, saya isi saja, saya ajukan maksudnya jam saya, supaya tidak terlalu malam dan siswa bisa istirahat dengan cepat gitu ya. Gitu. Ternyata Pak Dery bilang, oh iya silahkan diisi saja Mas, dan nanti mungkin saya akan mengajar sekitar jam 11 malam. Ya nanti coba dikontak dulu ya Pak Dery-nya ya. Kalau misalnya teman-teman keberatan, yang disampaikan saja biar nanti ada solusi atau ada penyelesaian untuk masalah jadwal ini. Oh, Bu Ketua, Mbak Umi. Oh, Bu Ketuanya Mbak Umi ya. Saya catat ya. Biar besok kalau ada apa-apa saya langsung kontak Mbak Umi. Oh, kemarin juga nggak masuk, nggak ngasih info ya. Ya, mungkin beliaunya lagi sibuk. Kalian yang aktif saja Mbak kalau gitu. Jadi kalau misalnya ada salah satu tutor kok misalnya jam 9 malam harusnya ada jadwal ngajar, tetapi jam 9 kurang 15 menit gitu belum ada link kelas yang disampaikan di grup, silahkan dikontak saja tutor yang bersangkutan, apakah koordinator
kelasnya, ketua kelasnya gitu ya, silahkan ditanyakan, Pak ini ada kelas atau tidak, masuk atau tidak gitu ya, biar biar apa namanya, biar ada kejelasan. Takutnya nanti kalian nunggu-nunggu terlalu lama, kalau nggak ada respon kan kalian juga yang apa namanya, yang kasihan. Mungkin terlalu sibuk ya Pak Dery. Kalau saya lihat sih sekarang semester akhir untuk master ya, tahun kedua, biasanya tahun kedua itu sibuk sekali. Sibuk sekali untuk penulisan tesis dan sebagainya. Oh, tapi dibuka ya. Oh, ya lebih aktif aja, misalnya Pak dibales dong, kita juga nunggu-nunggu gitu. Ya, lebih aktif saja. Nggak apa-apa kok begitu. Nggak apa-apa. Ya, kita juga pengen minta kejelasan saja. Kadang-kadang saya juga sibuk gitu ya. Kadang-kadang saya cuman membuka saja, kadang-kadang oh ya, nantilah saya balas, kadang-kadang sampai lupa gitu ya. Jadi saya juga mohon maaf kalau misalnya saya slow respon kalau ada teman-teman yang yang tanya tapi jawabnya di kemudian hari gitu. Kadang-kadang seperti itu. Tapi ya saya akan coba melayani, karena saya di sini kan juga sebagai pelayan ya, memberikan respon yang baik sesuai dengan harapan teman-teman sekalian. Oke. Baik, teman-teman sekalian, sudah ini ya. Ya enggak apa-apa, kita juga sering bercanda kok. Saya juga bercanda, nggak serius. Ya, untuk itu teman-teman sekalian, mari eh, kelas kita pada malam hari ini kita buka. Sebelum mengawali pembelajaran kelas sosiologi, kita buka dulu dengan berdoa menurut keyakinan dan agama teman-teman masing-masing, agama kita masing-masing. Untuk itu berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Baik, sudah ada 16 siswa yang masuk pada malam hari ini. Sekali lagi saya cek tes terlebih dahulu. Bisa dengar suara saya dengan jelas, dan papan tulis ini sudah saya isi dengan slide PowerPoint yang akan saya gunakan untuk membantu saya dalam menjelaskan materi. Bisa dilihat ya, bisa kelihatan ya PowerPoint-nya ya. Oke, sip. Mudah-mudahan selama kurang lebih 40 menit ke depan yang sudah terpotong beberapa menit ini, pelajaran yang akan kita laksanakan bareng-bareng, yang akan kita diskusikan, bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun, dan teman-teman sekalian bisa mudah menyerap ilmu yang akan saya bantu sampaikan dengan mudah ya. Untuk itu nanti jikalau teman-teman sekalian menemui kendala, baik tidak bisa dengar suara saya ataupun materinya tidak bisa berjalan, papan tulisnya atau tidak kelihatan, silahkan nanti saya dikontak melalui kolom chat yang sudah ada di Wizik kalian masing-masing, supaya nanti bisa saya cek kira-kira permasalahan yang kalian temui itu berasal dari mana, apakah dari jaringan kalian atau jaringan saya, sehingga nanti bisa kita cari solusinya bareng-bareng. Baik, kita mulai ya. Ya, sesuai dengan rencana kemarin yang sudah saya sampaikan di pertemuan pertama, bahwa malam hari ini saya akan menyampaikan tentang sebuah konsep. Sebentar, ini kok. Ya, sebuah konsep tentang apa, nggak bisa ini. Sebentar. Ya, sebuah konsep tentang kelompok sosial. Jadi karena hanya 40 menit ya, 1 jam, jadi saya tidak akan memberikan materi terlalu banyak, takutnya kalian nanti muntah-muntah. Jadi malam hari saya akan mencoba menjelaskan tentang konsep atau definisi tentang kelompok sosial itu sendiri. Oke. Ya. Sebagai pendahuluan, manusia ya yang akan kita diskusikan atau kita bicarakan pada malam hari ini, pada hakikatnya ya, atau pada dasarnya, manusia lahir itu dilahirkan seorang diri ya.
kebanyakan atau secara garis besar, secara umum manusia lahir itu seorang diri ya. Jadi manusia procot ya, lahir dari ibu gitu ya, dilahirkan oleh ibu, itu pada dasarnya lahir seorang diri. Kecuali bagi yang kembar ya. Tapi secara umum manusia itu lahir seorang diri. Nah, karena kita malam hari ini membahas tentang kelompok sosial, artinya kelompok itu kan lebih dari satu ya, orang-orang yang menggerombol. Nah, lantas kenapa manusia itu kan tadinya dasarnya dilahirkan seorang diri, tapi mengapa kok manusia ini harus hidup secara bermasyarakat gitu ya? Tentu saja akan ada alasan-alasan tertentu kenapa manusia itu harus hidup bermasyarakat. Wong pada dasarnya atau dari sononya kan manusia dilahirkan seorang diri. Jadi ya setidaknya hidup seorang diri atau hidup sendirian itu bisa dilakukan kan. Tetapi kenapa sih manusia ini harus hidup secara bermasyarakat? Nah, ini penjelasannya. Ya, manusia yang hidup di muka bumi ini, yang hidup di dunia ini itu selalu berhubungan dengan orang lain, ya. Jadi tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri sebenarnya, walaupun secara kodratnya manusia itu dilahirkan sendiri-sendiri ya, tadi kecuali yang kembar gitu ya. Tetapi manusia itu akan selalu berhubungan dengan orang lain. Nah, bentuk hubungan-hubungan tersebut itu bisa berbentuk kelompok-kelompok sosial. Jadi kalau misalnya ada individu satu, ketemu individu lain, ketemu individu yang lainnya juga, kemudian ketemu dengan manusia lainnya juga yang lain gitu ya. Kemudian mereka membentuk sebuah kelompok-kelompok atau perkumpulan yang namanya perkumpulan sosial. Nah, itu merupakan salah satu cara ya atau bentuk bagaimana manusia ketika hidup di dunia ini itu saling berhubungan dengan orang lain, yaitu dengan kelompok-kelompok sosial. Nah, apa itu Pak kelompok-kelompok sosial itu? Jadi kelompok-kelompok sosial ini digunakan ya, terjadi atau ada itu karena sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi seseorang membentuk kelompok-kelompok ya, bergabung dengan gerombolan-gerombolan atau grup-grup yang ada di dunia ini gitu ya. Karena mereka memiliki kebutuhan ya. Alasannya adalah karena mereka memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Untuk itu salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan melalui kelompok-kelompok tersebut atau grup-grup tersebut. Begitu. Iya, enggak apa-apa Mbak Mutiara, silahkan masuk saja. Enggak apa-apa, kelasnya baru dimulai kok. Ya, selain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia, adanya kelompok-kelompok sosial itu juga merupakan sebuah perkumpulan yang dapat menjadi identitas seorang individu atau sekelompok manusia. Ya, sebagai contoh di Indonesia ini kita ketahui banyak sekali atau bermacam-macam kelompok sosial yang bisa kita lihat atau bisa kita temui. Biasanya kelompok-kelompok sosial atau grup-grup ya, jadi gerombolan-gerombolan manusia yang hidup menjadi satu ya, itu dibentuk berdasarkan latar belakang, kemudian corak yang sama, kepentingan yang sama ya. Akibat dari kemajemukan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kita tahu bangsa Indonesia itu kan bermacam-macam ya. Artinya kalau kita lihat dari sukunya, Indonesia ini banyak sekali suku-suku bangsa yang ada di dalamnya. Kemudian kalau dilihat dari dari budaya, banyak sekali budaya-budaya di Indonesia ini. Nah, bisa jadi kelompok sosial yang dibentuk itu dibentuk berdasarkan atas sebuah corak ya yang ada di dalam sebuah negara atau sebuah kehidupan masyarakat. Misalnya kelompok-kelompok orang Jawa. Nah, itu kan dilihat dari kemajemukan atau keterbedaan suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Kemudian latar belakang misalnya
perkumpulan orang-orang yang pernah kerja di Taiwan misalnya gitu. Nah, itu kan dibentuk berdasarkan latar belakang. Kemudian kalau berdasarkan kepentingan misalnya, ada mahasiswa-mahasiswa atau orang-orang Indonesia yang studi atau belajar di Taiwan, kemudian mendirikan sebuah kelompok yang namanya Persatuan Pelajar Indonesia Taiwan. Nah, itu kan berdasarkan kepentingan ya, untuk mempermudah untuk mengetahui siapa-siapa yang sekolah di Taiwan. Kemudian nanti kalau misalnya ada sesuatu hal yang ingin dibahas atau diselesaikan, ada masalah-masalah terkait dengan perkuliahan atau studi belajar di Taiwan, nanti bisa diselesaikan. Nah, itu contoh kecil saja dari berbagai macam kelompok-kelompok sosial yang bisa terbentuk berdasarkan latar belakang, ya, corak, kepentingan, dan lain sebagainya. Nah, itu definisi singkat atau penjelasan singkat tentang kelompok sosial. Sekali lagi, banyak sekali kalau kalian bisa melihat ya, di Indonesia ini banyak sekali kelompok-kelompok sosial yang yang terbentuk ya. Mereka bisa jadi terbentuk dari latar belakang, kemudian corak atau kepentingan-kepentingan. Nanti kalian bisa lihat ya bentuk-bentuk kelompok sosial yang ada di negara kita Indonesia itu. Baik, kita mulai dengan konsep kelompok sosial. Ya, secara konsep bahwa kelompok sosial itu merupakan gejala sosial yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ya, kenapa saya bilang penting? Karena manusia walaupun sejatinya tadi dari sononya ya secara kodrat lahir sendiri-sendiri, tetapi kita tidak bisa melupakan bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial, di mana manusia tidak bisa hidup sendiri. Walaupun dilahirkan sendiri-sendiri, tetapi manusia itu sejatinya tidak bisa hidup sendiri, selalu berinteraksi dengan orang lain, selalu membutuhkan untuk berhubungan dengan orang lain, selalu membutuhkan bantuan orang lain, selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, salah satu cara yang digunakan manusia untuk saling berhubungan, saling berinteraksi, saling membutuhkan satu sama lain dengan manusia lain adalah dengan adanya kelompok sosial ini. Jadi kelompok sosial ini merupakan salah satu cara yang digunakan manusia untuk berhubungan dengan manusia lain. Sehingga bisa dikatakan di dalam konsep ini bahwa kelompok sosial itu merupakan gejala sosial yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena apa? Karena kelompok sosial ini digunakan sebagai cara manusia untuk berhubungan dengan orang lain. Kalau dikembalikan lagi ya tadi manusia itu merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Nah, keterangan lain kenapa kok kelompok sosial ini bisa dikatakan sangat penting dalam kehidupan manusia, karena sebagian besar kegiatan manusia itu berlangsung dalam kelompok. Coba kalau kita lihat sehari-hari, kelas ini saja kelas ini dilaksanakan itu berlangsung dalam kelompok kan ya. Nggak mungkin saya hanya mengajar sendiri, artinya tidak ada siswa yang saya ajar, itu kan berarti bukan kegiatan belajar mengajar. Nah, di sini ada interaksi antara manusia satu dengan manusia lainnya, individu satu dengan individu lainnya. Saya dengan 17 siswa yang hadir di sini, berarti kegiatan yang saya lakukan di sini adalah kegiatan yang berlangsung dalam kelompok. Selain itu, misalnya kalian bekerja sehari-hari misalnya di rumah makan ya. Misalnya ada dari kalian yang bekerja di rumah makan di Taiwan. Kalian berinteraksi dengan kelompok, misalnya dengan orang yang masak, kemudian orang yang cuci piring, kemudian orang yang menjadi penyambut yang datang di depan misalnya gitu. Jadi kan kalian berinteraksi langsung dalam satu kelompok yang semuanya itu saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Begitu. Jadi sebagian besar kegiatan manusia sehari-hari, kegiatan yang dilakukan manusia dalam hidupnya itu berlangsung di dalam kelompok gitu. Ke pasar kita ketemu sama orang-orang ya,
itu disebut juga dalam kelompok. Sejak lahir, kita juga secara otomatis menjadi anggota dalam dari suatu kelompok. Walaupun tadi saya sebutkan manusia lahir secara sendiri-sendiri ya. Tetapi dalam konsep ini, sejak kita lahir, kita sudah secara otomatis menjadi anggota dari suatu kelompok. Gitu. Saya extend ya waktunya ya. Ini kok sudah mau habis saja. Oke, sudah saya tambah waktunya biar agak lega ngobrolnya. Ya, saya ulangi lagi. Sejak lahir, kita sudah secara otomatis menjadi anggota dari suatu kelompok. Ya, sebagai contoh, bayi ya. Kita lahir itu kan kondisinya sebagai bayi ya. Nggak mungkin kalau kita lahir sudah menjadi nenek-nenek, kakek-kakek, atau remaja alay gitu ya. Jadi ketika kita lahir, bentuk atau ya, bentuk kita itu kan sebagai bayi. Nah, otomatis bayi yang dilahirkan itu menjadi anggota dari suatu kelompok yang namanya keluarga. Ya, jadi dari ayah, ibu, kemudian ada bayi yang lahir, otomatis bayi lahir tersebut sudah menjadi anggota dari sebuah kelompok yang namanya keluarga. Kemudian masih ada kelompok-kelompok lain. Kalau kita lihat ada kelompok suku, ada etnis, RW, RT, warga negara gitu. Jadi bayi yang lahir tadi yang secara otomatis menjadi anggota dari suatu kelompok yang namanya keluarga, di samping menjadi anggota dari kelompok keluarga, bayi tersebut juga mungkin bisa dikategorikan menjadi anggota dari kelompok-kelompok lain. Misalnya berdasarkan suku, oh dia lahir dari orang tua ayah dan ibu dari suku Jawa, berarti bayi tersebut bisa dikelompokkan menjadi anggota dari kelompok suku Jawa. Gitu. Kemudian etnis misalnya dilihat dari kulitnya gitu ya, bahwa bayi tersebut berkulit hitam gitu, misalnya seperti itu. Jadi bayi tersebut termasuk dalam etnis atau ras kulit hitam. Selain itu, di samping seorang bayi yang dia sudah menjadi anggota kelompok keluarga, ya, yang tadi juga bisa termasuk dalam anggota kelompok suku Jawa atau etnis, dilihat dari di mana bayi tersebut tinggal, ya, tadi di lingkungan keluarga. Kemudian kita lihat lagi agak sedikit lebar di luar keluarga, ada RT, RW ya. Bayi tersebut sudah termasuk menjadi anggota RT, RW, kemudian juga bisa disebut sebagai warga negara atau kelompok warga negara. Jadi begitu ya. Kalau kita lihat lebih luas lagi. Nah, ini yang tadi sebenarnya saya sudah jelaskan di awal. Jadi nggak apa-apa kita lanjut. Jadi kita bicara tentang bayi tersebut ya. Bayi tadi ya, bayi lahir pada tingkat lanjut. Tadinya bayi atau anak yang dilahirkan dari ayah dan ibu itu tadinya mungkin awal-awalnya dia hanya berinteraksi atau dia melakukan kegiatan saja di dalam keluarga saja. Tetapi pada tingkat lanjut, seiring bertambahnya usia, seiring bertambahnya umur, seorang anak yang dilahirkan setelah dia bertambah umurnya, bertambah dewasa gitu ya, anak tersebut tentu saja akan menjadi anggota kelompok lain seperti kelompok teman bermain. Jadi kalau kita lihat bahwa tadinya si anak hanya melakukan aktivitas dalam lingkungan keluarga saja, lama-lama setelah dia usianya beranjak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, dia sudah mulai mengenal lingkungan luar ya. Seperti sudah mengenal teman-teman di area kompleks, di area luar rumah ya. Kemudian dia menemukan teman-teman, melakukan interaksi dengan teman-teman yang lainnya. Kemudian akhirnya mereka membentuk kelompok bermain yang namanya peer group. Nah, lama-lama seperti itu ya. Menginjak usia sekolah, nah kemudian
si anak tersebut mulai menemukan kelompok-kelompok lain di dalam lingkungan sekolah. Bisa anggota kelompok formal, misalnya si anak ikut organisasi OSIS, kemudian pramuka, palang merah remaja. Jadi waktu kalian dulu SD ya, misalnya SD atau SMP, kalian tentu saja pernah mendengar istilah-istilah ini ya, istilah-istilah tentang anggota-anggota kelompok yang ada di dalam sekolah. Ada OSIS, ada pramuka, ada palang merah remaja. Nah, itu merupakan kelompok-kelompok lebih lanjut ketika si anak sudah ada di lingkungan sekolah. Tadi ya, pertama ketika anak lahir, dia masuk dalam anggota kelompok keluarga. Kemudian ketika usianya bertambah, di mana usia bermain anak ya, mereka sudah mulai menemukan teman-teman bermain di area kompleks. Kemudian dia termasuk dalam kelompok bermain. Kemudian usia sekolah, dia sudah menemukan teman-teman yang luas di lingkungan sekolah, bisa bermain juga. Tetapi di sekolah tersebut sudah juga ada anggota-anggota kelompok formal, misalnya OSIS, pramuka, palang merah remaja. Si anak ikut OSIS misalnya, dia ikut perkumpulan-perkumpulan tersebut. Nah, itu merupakan salah satu contoh kelompok sosial saat anak usia sekolah. Nah, setelah usia sekolah, manusia atau orang-orang bisa ikut kelompok dalam bidang-bidang tertentu, misalnya ekonomi sebagai karyawan perusahaan, kemudian kalau dilihat di bidang agama menjadi salah satu umat beragama, karena kita tahu agama itu kan banyak sekali ya, ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Hindu, Buddha, dan sebagainya. Ketika seseorang itu memeluk agama Islam, berarti dia masuk dalam kelompok agama Islam. Ketika manusia memeluk agama Buddha, maka dia akan menjadi anggota kelompok sosial dari agama Buddha. Atau misalnya dari bidang kesenian, ada seseorang yang hobinya nyanyi gitu ya, kemudian dia direkrut oleh sebuah kelompok musisi ya, band, misalnya Noah. Noah butuh ini backing vokal atau butuh vokalis wanita misalnya. Nah, otomatis dia juga akan masuk dalam anggota grup band tersebut, kelompok sosial. Jadi grup band itu juga merupakan sebuah kelompok ya, gitu, dan lain sebagainya. Baik, ini slide terakhir. Jadi kemudian kita masuk dalam pengertian kelompok sosial. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa manusia walaupun dia lahir secara sendiri-sendiri, tetapi pada hakikatnya secara harfiah bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial, di mana makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu bersama-sama dengan manusia-manusia lain, selalu berkoloni ya, bergandeng-gandeng, berjajar-jajar, selalu berhubungan dengan manusia-manusia lainnya untuk hidup bersama-sama, karena tidak bisa hidup sendiri walaupun dia dilahirkan secara sendiri. Sehingga dari pengertian bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial, ini mendorong manusia yang tadinya dari hakikatnya itu selalu bersama, itu mendorong manusia untuk melakukan hubungan atau interaksi satu dengan yang lainnya. Nah, hubungan-hubungan atau interaksi-interaksi yang dilakukan oleh orang-orang atau manusia-manusia tersebut itu bisa dilakukan dengan cara membentuk kelompok-kelompok sosial. Biasanya kelompok-kelompok sosial yang dibentuk atau yang dibuat itu memiliki tujuan, kemudian memiliki hubungan sosial, memiliki dibentuk berdasarkan sifat dan sebagainya. Gitu. Contoh, dalam keluarga, tadinya cuma ada dalam keluarga ya, misalnya tentu saja dalam keluarga itu ada ayah dan ibu ya, serta anak. Normalnya seperti itu. Dalam keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada anak. Nah, kita flashback lagi ke belakang ya. Sebelum menjadi keluarga ya, ayah kita, ibu kita dulu belum tentu loh dia berteman sejak kecil ya. Kemudian ayah dan ibu sebelum menikah mereka hidup bersama
pada kelompok sosial masing-masing, yaitu keluarga. Ayah dengan keluarganya, kelompok keluarganya, ibu dengan kelompok keluarganya. Jadi tidak secara lahir, dari lahir itu kemudian bersama-sama terus gitu ya, tidak. Tetapi ayah sebelum ketemu ibu ya, dulunya punya hidup sendiri. Ibu juga punya kehidupan sendiri, punya kelompok sosial sendiri. Ayah dengan keluarga ayah, ibu dengan keluarga ibu. Hingga pada akhirnya ayah dan ibu itu suatu hari dipertemukan, entah itu karena saling melakukan sosialisasi, saling bertemu, kemudian saling mengenal. Dan akhirnya ayah dan ibu itu berkembang membentuk ikatan keluarga, yaitu perkawinan. Dan akhirnya dari ayah dan ibu yang melakukan hubungan ikatan keluarga yang dimaksud tersebut adalah perkawinan, akhirnya membentuk sebuah kelompok sosial baru yang namanya keluarga. Nah, kemudian kelompok sosial dari yang tadinya cuma ayah dan ibu akhirnya bertambah dengan adanya anak, ya. Kemudian ayah, ibu, dan anak itu yang termasuk dalam sebuah keluarga karena dia hidup di sebuah tempat. Keluarga tersebut memiliki tetangga, ya. Tetangga atau keluarga satu, keluarga dua, keluarga tiga yang berkumpul dalam sebuah tempat. Mereka memiliki kesepakatan bersama, tujuan hidup secara damai bersama, sehingga secara luas bisa dilihat kelompok-kelompok yang mungkin bisa muncul dari situ bisa, yaitu adalah RT, ada RW, ada Karang Taruna, bisa arisan-arisan dan sebagainya. Jadi kelompok sosial itu bisa terjadi secara alami ataupun dibuat. Misal kelompok sosial sesama umur, ya. Mungkin dulu kalian sering atau senang sekali bermain dengan teman seumuran. Nah, itu merupakan bentukan kelompok secara alami, ya. Oh, saya nggak suka berteman dengan orang yang sudah dewasa, saya maunya yang seumuran saja deh. Nah, itu secara alami, ya, dibentuk secara alami. Ada yang secara buatan, misalnya perkumpulan arisan, Karang Taruna, itu merupakan kumpulan-perkumpulan yang dibentuk secara sengaja karena kita memiliki tujuan tertentu di dalam pembentukan kelompok tersebut. Nah, ini pengertian kelompok sosial menurut ahli. Yang pertama menurut Robert K. Merton dalam Kamanto Sunarto dalam bukunya, ya, di halaman 131, bahwa kelompok sosial itu merupakan kelompok yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan. Itu menurut Robert K. Merton. Kemudian yang terakhir menurut Bierstedt dalam buku Kamanto Sunarto juga halaman 130 yang diterbitkan tahun 2000, bahwa kelompok sosial itu merupakan kelompok yang anggotanya mempunyai kesadaran jenis, berhubungan satu dengan yang lainnya tetapi tidak terikat dalam kegiatan atau ikatan organisasi. Jadi bisa disimpulkan, dalam kelompok sosial itu terdapat anggota-anggota kelompok yang saling berinteraksi dan memiliki kesadaran dalam satu ikatan. Jadi yang namanya kelompok sosial itu merupakan adanya interaksi atau hubungan-hubungan di dalamnya. Orang-orang yang masuk dalam kelompok tersebut itu sadar bahwa oh ya, saya itu merupakan anggota dari kelompok ini dan saya harus berhubungan dengan anggota-anggota lainnya. Gitu. Jadi orang yang masuk di dalam kelompok itu sadar bahwa dia memang pengen masuk dalam kelompok tersebut dan dia pengen berinteraksi dengan manusia-manusia atau individu-individu lain di dalamnya. Baik. Kemudian kesimpulan yang lainnya dari apa yang disampaikan oleh dua ahli tersebut, bahwa tidak semua orang yang berkumpul merupakan kelompok sosial. Ya, mungkin saja berkumpulnya orang tersebut karena adanya rangsang tertentu dan bukan atas kesadaran jenis. Contoh, orang-orang yang sedang membeli karcis kereta api, orang-orang yang sedang naik bis, orang-orang yang sedang menonton sepak bola dan sebagainya. Mereka sebenarnya juga merupakan kelompok tetapi bersifat semu atau tidak permanen. Kalau kita lihat mereka kan bergerombol gitu ya, sama-sama beli karcis, sama-sama melihat bola.
Tetapi mereka kan tidak memiliki misi tertentu ya, tidak memiliki tujuan tertentu yang akan dicapai dalam kelompok tersebut, sehingga itu disebut sebuah perkumpulan saja, tetapi bukan namanya kelompok sosial, atau bisa disebut sebagai kelompok yang bersifat semu tetapi dan tidak permanen. Oke, itu ya yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian pada malam hari ini. Saya rasa sedikit saja pelajaran kita, karena hanya 1 jam pelajaran 40 menit ya. Saya kira tidak terlalu banyak, yang penting teman-teman sekalian paham materi yang saya sampaikan. Kalau masih ada yang bingung, silahkan disampaikan kepada saya. Misalnya ada yang kurang paham Pak terkait dengan kelompok sosial ya, itu nanti bisa kita make up atau bisa kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Untuk itu saya kira waktunya sudah habis ya teman-teman sekalian. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas kehadiran malam hari ini. Semoga hari Senin ini menjadi awal yang baik bagi kita semua untuk menjalankan hari-hari berikutnya ya, karena hari Senin identik dengan awal hari ya, awal minggu. Jadi mudah-mudahan hari-hari kita selanjutnya bisa berjalan dengan lancar, dipermudah kerjaannya, diberikan kesehatan, rezekinya bertambah ya, dan ilmunya juga bertambah, semangatnya pun juga bertambah. Untuk itu dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup saja pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai, saya ucapkan selamat bagi kalian untuk mengikuti kelas selanjutnya. Masih ada kelas loh, ditunggu saja Pak Derinya ya, kelas komputer kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan teman-teman masih semangat ya. Ditunggu saja, atau enggak kontak saja Pak Dery, tadi balas kok, tadi balas saya ya. Siapa tahu nanti kalian kalau kontak juga dibalas ya, hanya sekedar pengen make sure saja apakah ada kelas atau enggak gitu. Kalau misalnya ada kelas kan kalian bisa tunggu, kalau misalnya tidak kalian bisa istirahat atau tidur dan bisa dilanjutkan di pertemuan atau bisa diganti di pertemuan yang selanjutnya sambil menunggu kebijakan dari pihak bidang akademik ya. Itu dicoba lah, nggak apa-apa Bunda Farid, dicoba message Pak Dery-nya ya. Oke, dari saya gitu saja ya teman-teman sekalian. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan diberikan kesempatan, panjang umur dan kesehatan. Dari saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, selamat beristirahat atau selamat menunaikan aktivitas selanjutnya. Selamat malam.